Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu Nita Hernita SEMM yang selaku dosen pengampu mikroekonomi yang telah memberikan kesempatannya kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kali ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menonton video kali ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang yang akan menyampaikan materi monopolistik. Dan sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Reja Hairul Fahmi 2005100175. Santi Hernawati 2005100167. Taufik Hidayat 2005100103. Salsabila Aulia 2005100159. Elisulis Tinasari Kali ini, 2005100168. saya sebagai pemateri 1 akan membahas tentang pengertian pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda dengan corak, dan juga suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar. Tetapi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti lainnya. Contohnya saja dalam pasar persaingan monopolistik, saya contohkan adalah pasar sandal jepit, pasar pulpen, kemudian ada pasar penggaris, terus ada perusahaan jarum jahit juga bisa dikatakan pasar monopolistik, dan sebagainya. Di pasar monopolistik ini strukturnya hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, tetapi memiliki beberapa pembeda di pasar monopolistik. Pembedanya seperti apa? Pembedanya adalah persaingan monopolistik dan persaingan sempurna hampir mirip. Sedikit berbeda di situ, barang yang dijual bersifat homogen. Tetapi bedanya adalah di pasar monopolistik, barang homogennya terdiferensiasi. Pada umumnya, pasar monopolistik adalah pasar yang banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada setiap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Adanya perbedaan tersebut akan mencerminkan perbedaan yang sebenarnya di antara produk-produk yang akan mereka konsumsi, atau hanya perbedaan dalam produk yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan yang beroperasi di pasar memanglah sangat berbeda. Sebagai contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisiknya, seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga bisa dilihat dalam kaitannya dengan suatu merek, logo, atau kemasannya. Selain itu bisa dilihat juga dari jangka waktu kredit penjualannya, ketersediaan komoditas, kemudahan dalam mengaksesnya, layanan after sales, lokasi yang memperoleh komoditas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Banyak komoditas monopolistik yang banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pakaian, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Sekian itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. 1. Terdapat banyak produsen dan penjual. Jadi maksudnya terdapat beberapa produsen atau pembeli dan penjual yang seimbang. 2. Adanya diferensiasi produk. Maksudnya upaya perusahaan untuk membeda-bedakan produk yang dimilikinya dari produk-produk pesaing dengan membuat produk tersebut bersifat istimewa. 3. Produsen dapat mempengaruhi harga, yaitu produsen yang mempengaruhi barang berkualitas dan keistimewaannya tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. 4. Produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalam pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang terakhir ada promosi penjualan harus aktif, yaitu maksudnya dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Selanjutnya ada karakteristik pasar persaingan monopolistik. Poin 1 ada efisiensi dan diferensiasi produk, yaitu pasar ini menawarkan produk yang cenderung sama namun memiliki perbedaan khusus dengan produk lainnya. Misal, cara pengemasan,
pelayanan yang diberikan, dan cara pembayaran. 2. Perkembangan teknologi dan informasi. Semakin berkembangnya zaman, ilmu teknologi dan informasi juga ikut berkembang pesat. Contohnya dengan adanya ilmu digital dan sosial media, kita bisa mudah melakukan promosi melalui iklan. 3. Persaingan bukan harga. Jadi, persaingan bukan harga adalah disamakan pada faktor selain harga. Yang keempat, promosi penjualan melalui iklan, yaitu contohnya misalnya bisa melalui iklan di TV atau melalui di media sosial. Yang kelima ada distribusi pendapatan, yaitu pengeluaran pendapatan ke tiap anggota masyarakat dari hasil pekerjaan, jasa, atau harga. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Dari kelebihannya terdapat 5 poin, yaitu poin pertama yaitu konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif, yang artinya konsumen bebas memilih produk apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Lalu yang kedua ada kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Yang ketiga ada inovasi di bidang produksi bisa dilakukan, yang artinya perusahaan bebas berinovasi seluas dan selebar-lebarnya untuk menarik para konsumen dengan produksinya masing-masing. Yang keempat ada produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Lalu yang terakhir ada pendapatan produsen cenderung merata karena dari setiap harganya hampir sama, namun yang membedakan itu inovasi dan kreativitas dari berbagai perusahaan yang terdapat dalam produksi tersebut. Lalu ada kekurangannya yaitu persaingan sangat ketat. Yang kedua, market share hanya sebesar 30-40%. Yang ketiga ada kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Yang terakhir ada kebutuhan biaya untuk pemasaran yang sangat besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang, dan serta faktor-faktor bukan harga dalam pasar persaingan monopolistik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keseimbangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Bentuk keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pada pasar monopolistik adalah dalam jangka pendek keseimbangan pasar monopolistik adalah kurva permintaannya lebih elastis. Sedangkan dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik mengalami titik impas dalam berproduksi. Lalu, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor bukan harga dalam pasar persaingan monopolistik. Suatu produk dengan produk lainnya dapat dibedakan karena lokasi produk, kualitas, model, ukuran, dan komposisi yang dikandung suatu produk. Suatu produk berkompetisi dengan produk yang sama fungsinya di pasar dalam diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu artinya produk yang dibuat itu memiliki bentuk, ukuran, warna, atau corak yang berbeda meskipun hasil produk yang dibuat sama. Misalnya produk makanan ringan Lays. Nah, kan makanan ringan itu banyak rasanya dan juga banyak bentuknya, dan di setiap yang berbeda rasa dan berbeda ukuran itu beda harganya. Itu yang disebut diferensiasi produk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari semua materi yang sudah kami sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual atau produsen yang memperjualbelikan yang bersifat homogen. Meskipun homogen, namun dengan merek dan keunggulan masing-masing yang berbeda. Pasar monopolistik timbul karena ketidakpuasan akan pasar persaingan sempurna dan monopoli. Sumber daya alam yang tersedia melimpah dan diferensiasi produk yang tidak terlalu tinggi.